Shalom, Bapak Ibu, sahabat sama sekeluarga damai terkasih. Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua hari ini dalam keadaan sehat dan ada shalom, ada damai sejahtera di hati kita semua. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini 20 Juni 2022. Renungan sama hari ini kita ambil tema bodoh dan lemah namun terpilih. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami ingin mengawali hari ini dengan kami mau mendengar firman-Mu. Dan kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami bisa menikmati hari baru hari ini dengan kesehatan yang Tuhan beri. Urapi hati dan pikiran kami, untuk kami memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kitab 1 Korintus 1 ayat 18-31 dengan judul perikop Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Bapak Ibu dapat membaca lengkap perikop ini dan firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dan didasarkan dari ayat 27-29. Demikian firman Tuhan. Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menyatakan bahwa Tuhan Allah kita justru memilih orang yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Bahwa orang yang tidak berpengetahuan dan tidak berpendidikan tinggi justru dipilih oleh Tuhan Allah kita untuk mempermalukan orang-orang pandai. Dalam perkataan lain, bahwa Allah memilih orang yang tidak berhikmat dan pandai untuk mendidik dan mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Selain itu, Tuhan Allah memilih segala sesuatu yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan segala sesuatu yang kuat. Tuhan kita Yesus Kristus justru memilih orang-orang yang tampak lemah dan tidak berdaya untuk membuat malu orang-orang yang kuat secara duniawi. Kita pasti ingat cerita Daud dan Goliat. Allah memakai yang lemah bagi dunia untuk memalukan apa yang kuat. Daud seorang anak muda, hanya seorang gembala, dia tidak punya senjata, hanya pelontar batu. Allah memilih Daud untuk memalukan yang kuat, yaitu seorang tentara prajurit Goliat yang kuat berpostur raksasa dan memiliki senjata yang lengkap. Daud dengan hanya melempar batunya ke lawannya yang tinggi besar, dan Goliat pun jatuh tanpa perlawanan. Bagi orang-orang Israel yang tegar tengkuk untuk menerima ajaran Yesus Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera adalah suatu kebodohan bagi mereka. Oleh sebab itu, maka Allah memilih orang yang bodoh, orang yang hina dan tidak berarti untuk mempermalukan mereka yang sombong dan keras hati. Allah memilih orang bodoh, orang hina dan tidak berarti untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada orang-orang yang mengejek, mengolok-olok dan menghina firman Allah, hikmat kasih setia dan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memilih dan menetapkan Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya untuk memberitakan firman-Nya. Mereka semua adalah para nelayan miskin, tidak terpelajar, tidak terdidik, dan tidak terpandang. Namun mereka dan para murid lainnya dipilih dan dipanggilnya untuk mengabarkan dan mengajarkan firman-Nya yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana dalam ayatnya 28 yang kita baca tadi, kalau Allah memilih yang tidak terpandang dan hina dan tidak berarti, disebutkan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi ini caranya Allah, Bapak Ibu. Allah memakai yang bodoh dan lemah. Allah memakai yang tidak terpandang. Mungkin kita tidak mengerti, mengapa Allah tidak pilih saja orang-orang yang terpandang. Contohnya memilih seorang bangsawan, bahkan pimpinan negara misalnya, dan mungkin yang berpangkat. Kenapa Allah tidak pilih saja selebriti atau tokoh-tokoh yang terkenal, yang akan bisa membawa pengaruhnya, dan orang-orang lain akan terpengaruh untuk menerima Yesus.
Tentunya kita mau mereka selamat menerima Yesus. Tetapi Allah tidak mau mempergunakan pengaruh yang mereka miliki untuk menggenapi maksud dan tujuan Allah. Itu sebabnya Allah tidak langsung memilih orang-orang yang berhikmat seperti itu. Allah tidak memilih orang-orang yang kuat. Allah tidak banyak memilih orang-orang yang terpandang dan berarti. Tapi sebaliknya Allah memakai yang bodoh. Allah memakai yang lemah. Allah memakai yang hina. Supaya apa Bapak Ibu? Di dalam ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah menetapkan dan berfirman untuk tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan, supaya tidak ada orang-orang yang merasa hebat di hadapan Allah. Oleh karena itu, janganlah kita sombong, janganlah kita tinggi hati, janganlah kita angkuh, dan jangan kita memegahkan diri di hadapan Allah. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk hikmat pengetahuan, kepandaian, kemampuan, kecakapan, keterampilan, harta yang ada pada kita, dan bahkan hidup kita ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita hanya selama menumpang hidup di dunia yang sementara ini. Bapak, Ibu, sahabat damai yang terkasih, sekarang bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita siap dan bersedia sebagai sesuatu yang dianggap bodoh, hina, lemah, tidak terpandang dan tidak berarti oleh dunia ini? Jangan gentar hatimu, jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan akan memampukan dan meninggikan. Sediakan diri kita agar dipilihnya untuk mengabarkan firman-Nya yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Biarlah kami yang dianggap bodoh dan lemah bagi dunia ini, Engkau mampukan dan menjadikan kami orang-orang yang terpilih untuk Engkau pakai, melayani, dan memberitakan kebenaran akan firman-Mu bagi sesama kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.